أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب.
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيخوتي وأصولهم وفورهم، توسلنا أستاذي أستاذ حسين bin Abu Bakar Al-Habsyi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid Abi Ma'ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Ishaq, Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lailah binti Wan Haji Musa, Wailusan almarhum Bapak Ustaz Ki Haji Umay Ja'far Sadiq, Wailusan almarhum Ustaz Haji Fatani Muhi, Wailusan almarhum Bapak Haji Ridwan Anwar, San almarhum Bapak Haji Faturin Zain, San almarhum Haji Nasir Bakti, San almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi wa usulihim wa ila ususan almarhum Bapak Sudirman bin Fulan, Bapak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan, Usulan Bapak Haji Umar Maskuri bin Fulan, Usulan almarhum Bapak Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo bin Fulan, Usulan almarhum Bapak Martono bin Fulan, Haji Sudibyo bin Fulan, almarhum Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Fulan, Bapak Insinyur Waluyo bin Fulan, Bapak Haji Abdurrahman Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, almarhum Bapak Yatim Wakri bin Fulan wa usulim, dan keluarga kita, orang-orang tua kita yang meninggal dunia, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bacaan kita sekarang halaman 19 ya. Iya. Ayo sekarang gantian bacanya. Yang bahasa Arabnya ente, terjemahannya siapa namanya Nana? Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul alim alal abid kabadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Fadlul alim alal abid kabadli ala ummati. Man intaqala yata'allamu ilman gubira lahu qabla an yahtuwa. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi rahma'u mukarramun. Dah cukup, ayo terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Terus hadis keduanya, keutamaan seorang alim atas ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas umatku. Siapa
berpindah atau pergi menuntut ilmu, maka dosanya diampuni sebelum ia melangkah. Hendaknya kamu semua memuliakan ulama, karena mereka itu orang-orang yang mulia menurut Allah dan dimuliakan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Lanjutan nanti halaman 21 ya. Tanggal berapa sekarang ya? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara dan juga ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita mesti berikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu pelihara diri kita, keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga bacaan Quran kita yang satu ain sebagai bekal kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita gemar, rajin, istiqamah selalu membaca Al-Quran. Berikutnya pengajian kita tentang keutamaan ilmu dan ulama. Nabi menyatakan fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim dengan orang yang senang ibadah. Ada orang alim berilmu, ada orang ahli ibadah nggak berilmu, nggak tahu mana batal, nggak tahu mana sunnah, nggak tahu yang mana merusak ibadah. Dia kerjanya ibadah aja. Nabi mengatakan itu keutamaannya, mahalnya, hebatnya seperti apa perumpamaan? Kafadil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Bagaikan yang punya ilmu seperti bulan purnama. Yang ibadah juga bagus, tapi bagaikan apa? Bintang. Jamaah sekalian, ini salah satu keutamaan ulama, atau ulama itu artinya jamak ya. Banyak orang-orang alim namanya ulama. Dia tahu ilmunya, dia tahu bagaimana syaratnya, dia tahu wudu awalnya, dia tahu bagaimana harus dia menghadap pada Allah, dan seterusnya. Dia sholat dengan ibadahnya. Ada orang abid, orang yang memang senang ibadah, senang dekat sama Allah gitu. Itu dia senang ibadah. Orang alim ibadahnya nggak banyak. Orang alim ibadahnya nggak banyak, yang banyak orang ahli ibadah. Nabi memberi perumpamaan itu, yang orang banyak ibadah itu seperti bulan aku itu, atau bulan purnama itu orang alim. Nah, itu mereka yang suka ibadah itu bagaikan bintang-bintang. Jadi lebih bersinar, lebih utama orang alim. Dulu ada cerita ulama, ada dua sahabat. Dia berpisah. Dia bilang, aku ingin tekunkan ibadahku di gunung, di dalam satu gua. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kapan lagi kalau nggak mendekatkan diri kepada Allah? Yalah, karena nanti kalau kita udah mantap, udah mudah diketemukan, gimana hasil kita ibadah. Baik, kalau kamu gimana? Kalau saya di masyarakat aja lah, ngajarin ngaji gitu. Baiklah. Ini dua kawan berpisah. Dia lari cari mana yang sepi. Ketemulah satu gunung yang di situ ada goanya. Dia siapin tikar macam-macam. Dia ibadah. Dia nangis. Kayak nikmat orang kalau udah dekat kepada Allah,
ada sir. Apa itu? Tatsma'innul qulub, ketentraman hati, nikmat. Rupanya jamaah, orang-orang dahulu ya, kalau bukan istilah Buddha ya, menyepi itu atau khalwah, itu mereka sampai lupa makan. Saya baca Sunan Kalijaga begitu, dan ulama-ulama lain, Syekh Abdul Qadir Jilani begitu, senang berkhalwah. Jadi jangan diganggu dia. Kalau udah asyik, sama juga kita maaf berdua dengan kekasih kita, biar hujan, biar gelap. Saat maksiat itu dilakukan, itu maksiat, dan kita hiraukan itu. Ini yang dicintain Allah. Binatang yang berlalang di depan-depan itu udah nggak diperhatiin lagi, udah sampai berlibat itu yang namanya ular. Gimana Rasulullah di Gua Hasur, di Gua Hira, kita ke sono aja udah dilarang oleh Arab, saking tingginya itu gunung. Nabi ke sono harwah. Cerita punya cerita, ini urusan dia ibadah, nikmat. Satu saat dia lagi ibadah, ada tikus jatuh tuh, tikus dekat dia ibadah, sampai kering, sampai mati. Dia saking sayangnya sama makhluk Allah, ya Allah, ini tikus bukan aku yang salah ya Allah, dia dalam jatuh ini mati, aku nggak tahu ya Allah, jangan aku disangkakan ya Allah, pokoknya ini temennya udah ya Allah aja ya Allah. Sampai kering, sampai tulang yang gede-gedenya itu dipatah-patahin sama dia supaya ada manfaat. Dijadiin apaan? Tasbih. Asal dia kelar dua disambung-sambung, akhirnya dijadiin tasbih. Nah, puluhan bulan, hampir berapa tahun lah, itu kenangan tuh tasbihnya yang dari tulang tikus dibawa. 3 atau 4 tahun turunlah dia dari tempat khalwahnya dia, ketemu dengan temannya yang juga saya ngajar, kayak saya begini ngajar beberapa tempat ngajar, ketemu dia fikih gitu. Akhirnya ketemu, wah salaman, dia nangis, gimana kabar nanti ya Allah, alhamdulillah, aduh ada nikmat, udah selesai sholat, nikmat dekat sama Allah. Nanti gimana? Anak biasa ngajarin orang bagaimana sholat, bagaimana wudhu, baca Quran. Jamaah pada pulang ditanya, ini ente pegang apa ini? Antik juga ini, kayak tasbih modelnya. Iya. Beli di mana? Dikasih sama siapa ini? Gini cerita. Anak lagi sholat. Oh iya. Terus keringlah itu. Terus tulang-tulangnya jadi satu. Ya Allah, tasbih ini kenang. Apa kata temennya yang ngerti ilmu fikih? Selama ini dipakai ini, ya habis gimana? Taruh di kantong. Ente bau najis, nggak sah ente punya sholat. Dari mana? Ente ngadap kepada Allahnya benar, hati ente benar, tapi ente bau najis. Tuh, itu ulama bukan cerita tuh. Di satu sisi ente hubungan vertikal ente kepada Allah bening, tapi syariat ente ini gimana sholat kalau khusyuk, tapi mohon maaf celana dalam kena tetesan kencing. Kita sholat kita khusyuk, tapi kita punya, mohon maaf, kita punya sempak ada tetes kencing, sah nggak sholatnya? Dia marah, dibilang begini, saudara silakan baca, penting tauhid seperti ente, penting fikih. Dicontohin begini, orang yang ahli ibadah dengan orang alim ngerti ilmu fikih beda. Nabi mengatakan orang ahli ibadah yang dia di gunung pada Allahnya, dia habis cari makan naik lagi ke atas gunung, selesai demikian dia ketemu kawannya, ini
ahli ibadah yang nyepi diri dengan orang yang alim lebih utama orang mana? Alim. Kenapa? Ibadahnya berdasarkan ilmu. Diumpamakan Nabi seperti bulan purnama, itu seorang alim dengan bintang. Ya, jadi kita ini butuh dengan para ulama. Itu satu sisi aja tuh, belum yang lain, belum bacaannya, belum artinya. Jadi karenanya kita sangat butuh. Inilah pengajian salah satu solusi untuk kita menjalankan butuh. Rasa-rasanya jamaah, kalau umur-umur kayak kita udah umur 50, kayak kita umur 50, apalagi udah 60, nggak pantas kita ke pesantren. Di bawah cucu kita gitu, mana kita, assalamualaikum Pak Kiai, saya mau daftarin bapak saya ini masuk pesantren. Kata kepala sekolah, oh udah kadar luasa Pak. Umur udah 60, diperipatin juga guru ngajinya. Waduh Pak, saya takut kurang ajar Pak, ngajarin orang tua begini. Jadi yang kena banget, yang saya pernah sampaikan, pesantren nggak cocok kita. Madrasah nggak cocok kita. Madrasah itu kesanawiyah aliyah negeri nggak pantas. Privat gurunya gue bingung ngajar. Yang layak banget yang terakhir majlis. Nah ini nih. Ya, majlis taklim. Jadi ini semua umur apapun juga nggak ada batasnya. Dan saya baca sendiri Quran, jamaah ikutin udah. Mau salah kayak nggak ikutin aja. Ntar gak lama-lama insya Allah. Mudah-mudahan sama sama gurunya insya Allah. Ya, nah jadi ini kita pentingnya untuk belajar kepada orang-orang alim. Itu pertama. Yang kedua, fadlul alim alal abid kafadli ala ummati. Keutamaan orang alim, ini orang alim yang benar-benar dia membawa amanah dari Allah dan dari nabinya. Makanya orang alim dikatakan al ulama warasatul anbiya. Oh, ada nggak enaknya jamaah? Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Nabinya udah meninggal dunia, dia tinggal nerusin warisannya. Apa itu? Yang dibawa sama Nabi, Quran sama hadis. Harus sampein yang hak-hak, yang batil-batil, yang salah-salah, yang benar-benar. Resikonya ya begitu di dunia. Kalaupun dia nggak mendapatkan resiko di dunia, di akhirat Allah berikan nanti ganjaran yang besar, asal dia ikhlas. Tujuan dia udah, gue ngajar ngaji doang. Ini sekarang mohon maaf, yang saya bilang jamaah, ulama itu bagaikan kayak apa? Macan, wibawa, dihormatin, diseganin selama dia adanya di hutan, di majlis taklim, di pesantren, di madrasah. Adanya di hutan tuh, macan ditakutin. Kerbau gede takut, jangan lewat situ, ada macan. Gajah gede, mas gajah, jangan lewat situ, ada bos. Tapi kalau itu ulama, itu orang alim, itu si macan, dia nggak tinggalnya udah nggak di hutan lagi. Dia dibawa ke sirkus, nggak dibawa udah. Macan lompat, ya teprokin. Ya satu saat macan nggak bisa lompat, ya macan goblokin. Kenapa? Hidupnya dia tuh harus di sono. Kayak begini nih. Kalau dia hidup di satu tempat yang bukan hidupnya dia, yang bukan profesi dia jadi linglung, dia jadi bingung. Lah saya model ustadz begini, kumpul di kalangan pengusaha, bingung ngomong apaan. Ngomong apaan kecuali emang ada momen acara maulid dan lagi. Lah diajak musyawarah, kiai bingung.
Kiai model kayak kita paling jurusannya halal haram. Nah mereka nggak demen diharamin, mereka nggak senang itu dilarang. Pak Kiai jangan bicara begini, ada saja ya. Itulah Nabi sampai menyatakan, kamu sayangin ada 3 orang, irhamu, sayangilah, perhatikanlah 3 orang. Sana farid, siapa ya Rasulullah? Pertama adalah ghaniya qaumin dhalla, orang kaya jatuh miskin. Yang kedua siapa ya Rasulullah? Karima qaumin ghaniya qaumin iftaqara, orang kaya jatuh miskin. Yang kedua karima qaumin dhalla, orang mulia jatuh rendah. Yang ketiga kata Nabi adalah alimin bainal juhal, orang alim dirongrong orang bodoh. Kesian. Orang hebat dulu, orang kaya dulu. Emang mau kaya selama-lamanya? Cendana orang kaya, kapan didengarin omongannya? Dulu. Peninggalannya habis. Apanya sekarang diperhatiin? Masjidnya, ya Allah, saya lihat teman-teman saya kok gini-gini aja, kurang ada perhatian. Orang kaya jatuh bangkrut, namanya mantan orang kaya. Enakan mana kalau tanya? Mendingan mantan orang kaya apa mendingan mantan orang miskin? Kalau mantan orang kaya sekarang miskin. Kalau mantan orang miskin kaya. Kemarin saya dikit nyinggung, ada orang mantan di salah satu khutbah Jumat. Dulu orang hebat, sekarang mantan udah. Yang kedua yang harus kita prihatin, jangan dibebanin lagi itu. Tambah lagi ghibah, tambah lagi beban pikiran dia. Karimah qaumin dhalla, orang yang dulunya mulia, sekarang jatuh hina. Pada dekukul di LP Cipinang ada acara maulid, saya lihat, ya Allah, Pak, sehat Pak, sehat Pak Haji. Dulu begini, ya Allah. Kesian orang-orang yang dulunya mulia, mantan orang mulia, sekarang jatuh hina. Yang ketiga, nah ini tema kita nih. Ya, apa itu? Al ulama bainal juhal, ulama-ulama di kalangan orang-orang bodoh. Kesian. Mau sikap bagaimana dia? Harus menyesuaikan begitu. Luntur dulu dong dia harusnya. Mengadaptasi dulu dong. Nanti fatwanya bagaimana? Ya enggak ala bagaimana pesanan. Kesian orang-orang alim yang di kalangan orang bodoh, asing dia. Yang biasa di pesantren, tangan dibolak-balik, dicium tangan sama santrinya. Masuk ke masjid, wah, assalamualaikum Kiai, salam. Masuk di kalangan orang ngerti agama, ya Allah. Silakan Pak, dipanggil Bapak lagi. Bukan Kiai, bukan Ustaz. Silakan Bapak. Ya, dia yang dilihatin apaan? Aqua liatin, nggak disuruh ngomong dia. Asing. Dia cuma pelengkap doang. Tahu nggak pelengkap? Kalau jamaah atau pelengkap ada kebutuhan khusus. Kayak steger, tahu nggak steger? Kita butuh steger waktu adanya lampu mau dikatasin. Butuh steger. Steger mana tangga? Udah ke atas itu bohlam, itu steger ditaruh di mana? Di kebun pisang. Sekarang lagi musim. Orang-orang calon-calon legislatif waktu udah mulai dagang nih sekarang didekatin ulama. Ustadz, karena dia punya masa. Datang ke masjid, datang ke musola supaya didukung. Ketua partai calon nih, wow, ada gambarnya. Sama juga steger. Steger apa steger itu? Steger.
yang kayak semacam meja tapi tinggi. Ustadz begitu tuh, ya Allah. Dan nanti dan dikit lagi kalau pemilihan presiden kayak, saya ngalamin begitu tuh jamaah. Saya nggak sebut dari partainya. Ustadz, ada nanti ya, saya sini di Sodong Ustadz. Oh, kunjung di masjid ini. Ya baik, insya Allah. Sampai di masjid itu, biasa dah, dikasih kerudungan sama kacamata. Ibu-ibu banyak banget. Kerudungan sama kacamata, sama sembako. Karena saya dikata saya hadir, waduh, supaya apa nih Ustaz? Menarik masa, menarik murid-murid, menarik jamaah. Biasa, stagger namanya. Ada tujuan bohlam biar naik. Saya bilang, Pak, kalau nanti sukses, ini musola udah lama Pak nih, dari tahun 70 saya ngajar nih. Dibangunnya tahun 70, saya ngajar pada 90 yang lalu. Perhati nih Pak, insya Allah, saya akan ke atas kan, satu lantai begini, prep. Ini mohon maaf nih ya, yang dulu tahun yang akan datang. Udah mulai berkibar sekarang nih, bendera-bendera partai ini berkibar. Kelihatannya jualannya sama. Insya Allah, mudah-mudahan saya ini anakku, mana pengurusnya? Ini pengurusnya. Ini jadi, waduh, hebat. Satu saat karena dia duitnya banyak, saya nggak sebut dah. Naik juga dia, naik, berhasil. Ada beberapa masjid sini, ketemu di Cempaka Putih, dia bilang, sini ente, kita bisa ngomong nggak? Setengah tahun yang lalu, kenapa? Karena gini. Saya ini Ustaz, sibuk bener Ustaz, banyak ini, tek. Apa gini hari gentengnya nggak diganti, apalagi yang lain. Orang kalau lapar janji ntar makan sono ya, udah kenyang lupa nggak? Jadi ulama kadang-kadang kalau udah mulai dagang partai, dagang politik, itu jadiin stagger, jadiin apa tadi tuh? Asal naik udah, itu stagger itu ditaruh pun pisang jauh banget. Ya Allah, kesian ulama-ulama, janjinya muluk-muluk, saya akan ini, saya akan Jadi mohon maaf, itu orang rupanya kesinggung. 2 tahun lalu datang ke rumah. Apa ini orang nih? Assalamualaikum, salam. Ada apa Pak? Saat langsung aja ya. Apa keinginan Ustaz? Keinginan apa? Enggak, saya enggak keinginan Pak. Enggak, terus saya apa? Apa duit? Apa mobil? Apa? Oh enggak. Saya mobil dari tabungan saya, beli mobil biar jelek dari hasil peras keringat. Saya umroh, saya nabung, enggak banyak. Mohon maaf, saya butuh duit tapi enggak pengen gitu. Peras keringat saya dah. Kalau mungkin Bapak mohon niat baik, gini aja, beliin kitab, cariin kitab banyak, cari namanya kitab ini, cuma kitab doang. Kalau di belakang bini dengerin, ditawarin macam-macam, milih kitab, goblok. Kitab dibeliin, ada 2 jilid. Beliin kitab, kira-kira seminggu ada anak buahnya. Assalamualaikum, salam Ustaz, ini ada kitab ini. Ya baik, makasih. Itu duit kalau misalnya katakan sekian juta, kalau udah jalan 4-5 tahun habis nggak? Kalau kitab. Jadi oleh karena itu jamaah, kesian kalau saya lihat ya Allah, diperintah sono baca doa kelar. Jadi itu Ustadz kalau keluar dari penghidupan seperti macan penghidupannya di hutan, dia keluar dari tempat hidupnya dia, kayaknya nggak ada wibawa dia, pelongo gitu. Sian, 3 orang Nabi katakan, orang kaya jatuh miskin, orang mulia jatuh hina, dan orang alim dirongrong di kalangan orang-orang bodoh. Selanjutnya kita lanjutkan lagi hadis yang ketiga. Nabi menyatakan, manin taqala yata'allamu ilman, siapa orang berpindah-pindah menuntut ilmu, pindah-pindah gitu, Sabtu pagi di Babu Salam,
Minggu di sana, ini di sana, malam itu di sana. Pindah-pindah. Dia punya motor, dia punya sepeda, dia punya mobil. Di malam ini di mana? Oh, pengajian di sana. Malam besok oh di sana. Dia datang pindah-pindah. Itu Nabi mengatakan ghufirallahu qabla ayyah tua, sudah diampunin dosanya sebelum dia berangkat ke tempat sana. Apa yang kita dapat jamaah? Yang kita dapat di sini suruh banyak langkah menuju nuntut ilmu, atau jangan fanatik satu guru. Jangan fanatik satu guru, picik jadinya. Langkah sono, ngaji ke sana, ngaji ke sono, ngaji ke sono. Ini orang kan banyaknya orang menyalahkan masalah-masalah agama karena gurunya itu mulu. Itu masalahnya. Kita sama Wahabi barangkali ingin dapat saudara silaturahmi ngaji dekat Jakarta Timur sono ngaji. Bagaimana mereka? Nggak apa-apa. Ingin tahu di kalangan habaib ngaji, di kalangan orang Betawi ngaji. Orang kalau banyak guru, bagaikan orang banyak guru berantem, silat dia belajar, karate dia belajar, kungfu dia belajar, macam hebat. Atau dia qori, di Ustadz Muhammad dia ngaji, Ustadz Anang Qasim dia ngaji, Ustadz ini ngaji, banyak variasi. Ini kan yang banyak nyalain orang, gurunya cuma 2, beda aja sama gurunya, udah salah ini kamu. Kenapa? Guru saya nggak ngajarin begini, gurunya 2. Jangan tanya Imam Syafi'i, dan jangan tanya ulama dulu. Ini dekat persahabatan, di belakang sono namanya ada Bayi Cukai. Itu ada masjid namanya Guru Adi. Itu gurunya sampai 30 orang yang kecatat. Guru Marzuki bin Mirsad Muara, Habib Ali Kuitang, banyak banget gurunya. Jadi luas. Gua ngaji sama dia, ngaji sama dia. Tiap-tiap guru lain-lain. Sekalipun modalnya cabai, bawang, sama terasi, sama lain-lain olahannya. Jadi mohon maaf, itu yang kita dapatkan. Siapa orang berpindah-pindah ke tempat ini. Artinya yang kita dapat, kita harus banyak guru. Coba ada bapaknya perhatiin. Yang lainnya bertingkah kan, nah, diajarin karate cuma 1 guru. Ya. Guru lebih banyak. Ntar yang nggak boleh apa alasan dia, yang boleh apa alasannya. Seperti begini misalnya, kamu tahu dari mana 7 itu? 3 tambah 4 Pak, bagus. Kamu tahu dari mana tuh 7 itu? 5 tambah 2 Pak, bagus. Kamu tahu dari mana 7? 9 kurang 2 Pak, bagus. Kamu dari mana? 6 tambah 1 Pak. Jadi banyak jawaban, banyak wawasan. Orang banyak wawasan, mungkin banyak guru atau banyak baca. Tapi kalau orang 1 buku, fanatik 1 buku, apalagi gurunya cuma 3. Saya perhatiin orang-orang yang baru belajar nyalain ini Pak, begini Pak, ya. Orangnya dalam ibadah, mohon maaf, saklek, mau saklek. Ya Allah, ente ini punya ilmu, tapi adab gak ada. Orang pada sholat di sini depan. Orang ada sholat di depan, di masjid, di musola. Dia rombongannya, rombongan RCTI, rombongan celana tinggi. Sholat turut-turut dia di belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat ente bener, cakep, tapi ente nggak ada. Ente kenapa? Pojok sono. Cuma 3 orang, ente 1, 2 temen ente. Ganggu orang pada zikir, ganggu perhatian. Mau dikencengin, ada orang sholat. Jadi gimana caranya? Yang ngerem itu punya ilmu. Apa tuh ngeremnya? Ada. Karena kita lagi tahlil, lagi baca aja di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mukanya kayak beruang. Sholat nanti bener,
ilmu ente bener. Cuman Nabi nggak suruh ibadah dulu, akhlak ente. Emang kenapa kamar sono? Di sono basah itunya, ambalnya, enggak kan? Ente mau pamer, 3 temen sama semuanya, ente punya jenggot sama ente punya celana gitu, biar kelihatan ente Islam banget. Jangan, ria ente termasuk. Karena teman-temannya sama gitu, kaki ngangkang tuh ngangkang gitu, kayak kiper. Jempol sama jempol, telinga mungkin begitu. Wow. Dia peragakan dari grup dia. Kenapa mas? Begini, sholat yang benar menurut Nabi begini. Jadi kita menurut siapa ini kita? Sholat 3 orang menurut Nabi, kita menurut siapa ini? Iya pak, saya lihat di sini makmum-makmumnya itu renggang-renggang ini pak, begini. Jadi harus rapat-rapat dong begini. Kenapa begini? Biar setan gak masuk pak. Ya. Ente renggangnya kaki ente begini, jangan lagi setan, anak kebo lewat. Gitu. Jangan saklek. Ibadahnya bener, tapi ente punya akhlaknya gak baik. Turut-turut dia diam. Banyak pak, bapak lihat ya, orang yang berguru, fanatik guru begitu. Allah yarham, mohon maaf, Pak Haji Umay Ja'far Shadiq ngerti ilmu, tapi dia orangnya apa? Bijak. Silakan kunut. Kunut saya dian itu. Pakai Robi Bil, baca, sholawat baca, di kalangan dia diundang kayak mereka itu. Kita kan saklek. Saklek atau saklek? Mohon maaf nih, nyinggung lagi nih jamaah. Karena kita nggak kunut, ya Allah saklek banget, tangan belum bekas begini. Kita tanya sama dia coba, Pak, saya menghormati Bapak nggak kunut, nggak apa-apa. Emang kalau begini batal? Yang saya tahu kalau belajar fikih lagi sholat gegaruk 3 kali batal dia. Bapak kan begini doang, yang batal. Enggak, saya enggak sama dia. Kan terus jadi saudara Islam sama Islam. Kita baca doa. Kan ada doa jamaah, ada doa pribadi. Ini kan doa jamaah. Nabi suka doa berjamaah. Tahunya gimana Pak Ustaz? Nah kalau Nabi nggak berjamaah doa, bagaimana sahabat meriwayatkan doa? Kamu dengar nggak tadi Rasulullah doa apa? Oh doanya ini, alfiyah atau malafiyah. Kalau Nabi nggak bunyi, Nabi nggak berjamaah, sahabat nggak mengatakan riwayat. Nabi doa nggak tahu, Nabi diem. Jadi ada doa secara berjamaah, ada doa pribadi. Jamaah kita berjamaah. Malaikat juga bakal lihat. Yang lain angkat tangan, dia kagak, kenapa ini dia ini? Lu gak demen sama doa. Jadi akhlak yang beresin ilmu, bukan akhlak diberesin sama siapa? Akhlak kita akan diseleksi sama ilmu. Gak benar nih ilmu ente nih. Jadi kembali ke masalah mungkin itu tadi gurunya gak banyak, turut-turut itu aja udah fanatik deh pasti. Nabi menyatakan siapa yang berlangkah satu tempat akan diampuni dosanya, akan luas dia punya wawasannya. Terakhir, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan ulama, kata Nabi, muliakan ulama. Mereka menyampaikan ini akhlak Al-Quran, mereka itu di sisi Allah mulia-mulia. Ulama-ulama ini kita jamaah ya. Fa innahum kurama'u mukramun. Jamaah sekalian, sebelum saya akhiri, saya jangan sampai lupa mengundang nih. Insya Allah malam minggu akan datang, takut saya lupa, minggu besok, Sabtu besok malam minggu akan datang, jatuh tanggal 28. Itu haul saya punya ayah, diharapkan kehadirannya malam minggu besok. Dan insya Allah doain, saya udah kangen sama Rasulullah. Jadi ada jamaah yang bawa travel umrah, Ustadz Dedi bilang, Mahfud, anak rencana mau ke sana dan umrah anak insya Allah ke Taif. Nah jarang nih, anak pengen tuh, boleh nggak 2 kali bayar? Boleh aja, silakan, amanah murah. Nah.
Jadi 28,5. Saya 2 kali bayar, saya bayar. Jadi insya Allah pribadi nanti besok malam minggu adalah acara haul sambil baca ratib. Minggunya tanggal 30, Senin tanggal 29, Senin 30, kemudian Aris Rebonya tanggal 1. Nah, saya berangkat tuh umroh insya Allah. Cuma 9 hari insya Allah. Jadi saya mengharapkan jamaah, takut saya lupa, malam minggu besok acara haul di rumah saya, haul ayah yang ketiga. Nah, kemudian pengajian kita banyak suara. Begini aja deh, gak usah ngaji enak. Baca Quran juga dapat, hadis dapat, nasihat dapat. Mudah-mudahan kita rasakan keberkahan ngaji yang begini, mudah-mudahan jamaah. Saya kira cukup sekian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daradi ya Rasul.